Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu ingin tahu siapa saja hari ini yang tidak masuk ya. Oke, siapa hari ini yang tidak masuk? Oh, Budi. Budi kenapa Budi? Sakit? Ya semoga Budi diberi kesehatan supaya kita bisa bertemu dengan Budi lagi ya. Oke, masuk semua ya. Ya, baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya rasa semangat kebangsaan. Pembelajaran kali ini selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan dapat menganalisis kronologi tumbuhnya semangat kebangsaan dengan munculnya organisasi pergerakan nasional terhadap perubahan kehidupan di bidang pendidikan yang benar. Selanjutnya yang kedua yaitu peserta didik atau siswa dapat menganalisis kronologi tumbuhnya semangat kebangsaan dengan munculnya organisasi pergerakan nasional terhadap perubahan kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kenapa sih bangsa-bangsa Barat itu ingin menjajah Indonesia? Ada yang tahu? Ya, Mbak Salma? Ya, benar sekali. Benar sekali Mbak Salma, karena keragaman dan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia itu menyebabkan bangsa-bangsa Barat itu ingin menguasai bangsa Indonesia. Nah, kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia ini sempat merugikan bangsa Indonesia karena keinginannya untuk menguasai hasil rempah-rempah di Indonesia, dan pada masa kolonialisme dan imperialisme ini melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Nah, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu, mengapa sih bangsa-bangsa Barat tertarik dengan Indonesia? Ya, benar sekali. Karena daya tarik Indonesia itu yang sangat kuat ya. Yang pertama itu daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat itu yang pertama karena keberadaan dua musim yang ada di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Karena adanya dua musim ini menyebabkan di Indonesia itu banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa berkembang di Indonesia. Yang kedua yaitu karena Indonesia ini kaya akan rempah-rempahnya. Rempah-rempah yang dihasilkan oleh Indonesia itu seperti vanili, lada, dan cengkeh. Rempah-rempah ini digunakan untuk mengawetkan makanan agar makanan ini awet lama dan sebagai bumbu masakan, bahkan sebagai obat. Kegunaan rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun sangat mahal di Eropa. Dan jumlahnya itu di Eropa itu sangat terbatas. Jadi bangsa Eropa itu ingin menguasai bangsa Indonesia hanya karena untuk mengambil rempah-rempahnya. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, dan ini memutuskan pasokan rempah-rempah dari Konstantinopel ke Eropa. Hal ini karena boikot yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa untuk menjelajah jalur pelayaran ke wilayah yang lebih banyak dan memiliki bahan-bahan rempah-rempah yang banyak, termasuk Kepulauan Indonesia, Kepulauan Nusantara. Dalam perkembangan ini mereka berdagang, tetapi juga menguasai sebagian rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian faktor selanjutnya yaitu motivasi 3G. Ada yang tahu motivasi 3G itu apa aja? Iya, Mas Dadang? Ya, benar sekali. Motivasi 3G itu yaitu meliputi gold, gospel, dan
glory. Gold itu apa sih gold? Gold itu artinya emas. Dan kalau glory itu artinya gospel itu artinya kejayaan. Dan glory ini selanjutnya glory ini adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarkan agama Nasrani. Nah, selanjutnya faktor yang keempat yaitu tulisan Marco Polo. Marco Polo ini dalam bukunya yang berjudul Book of Various Experience. Ini yang artinya tentang keajaiban dunia. Yang berisikan tentang kisah Marco Polo yang menceritakan bahwa daerah Asia ini alamnya sangat indah dan subur dan memiliki banyak kekayaan alam, memiliki banyak sumber daya alam. Kemudian yang faktor kelima yaitu perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni ditemukannya teori heliosentris. Teori heliosentris ini ditemukan oleh Kopernikus. Dan teori ini mengatakan bahwa pusat peredaran tata surya atau matahari ditemukan kompas dan ditemukan musiu ini atau bom bersenjata serta dikembangkan teknik pembuatan kapal. Selanjutnya faktor yang keenam yaitu faktor revolusi industri. Revolusi industri ini adalah pergantian atau perubahan seluruh produksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan itu diganti menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri ini menjadikan produksi lebih efisien. Oke, selanjutnya itu kedatangan, saya hapus ya. Selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama itu bangsa Barat yang masuk ke Indonesia itu apa? Ya, benar sekali. Bangsa Eropa pertama kali yang masuk itu adalah bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Ya, benar sekali. Kedatangan bangsa Portugis ini pertama kali mendarat di Maluku pada tahun 1511. Pertama kali bangsa Portugis ini masuk ke Indonesia, tepatnya itu di Kota Maluku pada tahun 1511 di pasar perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Ini dimaksudkan untuk menguasai pusat rempah-rempah yang ada di Maluku. Lalu maka diutuslah Antonio de Barão dan Francisco Serrao ke Maluku. Saat itu kerajaan Ternate dan Tidore sedang bertikai. Ternate dan Tidore. Lalu Spanyol tiba di Maluku juga pada tahun 1511 dan Spanyol ini memiliki wewenang berdagang dan berlayar ke arah barat. Sedangkan Portugis ini ditugaskan untuk berlayar ke arah timur. Portugis ke arah timur, sedangkan Spanyol ini ke arah barat. Maksudnya ke arah timur Maluku, sedangkan Spanyol ke barat Maluku. Menurut pandangan Portugis, rempah-rempah Maluku ini terdapat banyak di timur,
Tetapi menurut Spanyol, rempah-rempah Maluku ini terdapat paling banyak di daerah barat. Nah, karena Portugis mengatakan di timur, sedangkan Spanyol mengatakan di barat, akhirnya muncullah pertentangan antara keduanya. Hubungan Portugis dengan Ternate ini sangat dekat, sehingga Portugis ini mendirikan benteng di Ternate yang dinamakan dengan Saint John. Sedangkan Spanyol menjalin hubungan erat dengan Tidore. Lalu Spanyol ini membantu Tidore untuk melawan Ternate. Pada tahun 1529. Setelah itu mereka ini, Ternate dan Tidore ini melakukan peperangan. Nah, Ternate didukung oleh bangsa Portugis, sedangkan Tidore didukung oleh bangsa Spanyol. Nah, pada tahun yang sama, yaitu 1529 ini, Tidore kalah dari Ternate dan Portugis menandatangani perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa. Ini yang isi perjanjiannya yaitu ada dua. Yang pertama, pedagang Portugis menguasai daerah perdagangan di Maluku sampai ke Tanjung Harapan. Yang kedua, perdagangan Portugis menguasai daerah perdagangan sampai ke Filipina. Baik anak-anak, selanjutnya untuk memperjelas materi yang Ibu berikan tadi, Ibu akan memberikan sedikit video agar supaya kalian itu lebih memahami materi kita hari ini. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Selamat bertemu lagi di kelas IPS. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, kali ini kita akan masuk materi bab 4 dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, memahami latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Untuk memahami faktor-faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia, mari ikuti pembahasan materi berikut ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa barat, yaitu rempah-rempah. Bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman. Sementara itu, di Eropa dengan 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Eropa. Berdasarkan kenyataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. Yang kedua, motivasi 3G. Semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan,
Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Jadi, tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang ketiga yaitu revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu hasil revolusi industri adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat. Revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Mari anak-anak, kita lanjutkan membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Anak-anak, coba kalian perhatikan peta rute kedatangan bangsa Barat ke Indonesia berikut ini. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, pertama, kedatangan Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Franciscus Serrao. Yang kedua, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Seorang pelaut Belanda yang bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun, kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta.
Gubernur Jenderal VOC membujuk penguasa Kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Nah anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kondisi masyarakat setelah bangsa barat berkuasa di Indonesia. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, videonya tadi sudah disimak ya. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa ya. Selanjutnya kalian akan mendiskusikan materi yang Ibu berikan. Nanti satu perwakilan dari kelompok akan maju untuk mempresentasikannya. Selanjutnya kalian berhitung dari 1 sampai 5, lalu berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, selamat berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Lalu setelah berdiskusi, perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silahkan kelompok pertama, kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik sekali. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Kelompok 1 baik sekali ya presentasinya. Baik, presentasi dari kalian semua bagus sekali. Ibu sangat mengapresiasi kalian semua. Jadi kita semua tetap semangat belajar ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua sekarang maupun di masa depan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu bangsa Barat atau bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia karena yang pertama itu karena hasil rempah-rempah di Indonesia itu sangat luas, sangat banyak sekali, dan Indonesia ini memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ini yang menyebabkan bangsa Indonesia ini tanahnya sangat subur. Tanahnya sangat subur karena bisa ditanami oleh berbagai macam tumbuhan. Selanjutnya untuk di rumah, pekerjaan rumah, kalian bisa buka LKS-nya halaman 140. Di situ ada uji kompetensi 5. Nah, itu kalian kerjakan dari bagian A sampai bagian C. Ya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.